Bab 149. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Opa, keluar, segera. Apa yang sedang terjadi? Yongwo menerima kontak dari luar, dan buru-buru muncul dari kapsulnya. Sehi. Ini adalah pertama kalinya, Sehi memintanya untuk keluar, karena dia mulai menghasilkan uang di Satisfy. Seberapa mendesak situasi baginya, untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Mungkin ini perampokan. Yongwo memiliki sifat pemalu. Dia 4 kali lebih terpengaruh oleh film-film horor, jika dibandingkan dengan orang normal. Dan dia tidak bisa berjalan sendirian di malam hari, kecuali dia mabuk. Dia panik, setiap kali dia menatap mata seseorang yang sedikit menakutkan. Jika seorang pencuri memasuki rumahnya, dia akan berpikir tentang melarikan diri daripada melindungi rumah. Tapi, sekarang berbeda. Dia telah menjalani semua penderitaan, dan rasa percaya dirinya saat ini melonjak, karena keberhasilannya yang tak berkesudahan. Pertama-tama, dia akan berani, jika itu untuk keluarganya. Jepret. Yongwo membuka pintu yang tertutup dan berteriak. Bajingan apa yang berani? Aku akan membunuh siapa saja yang menaruh tangan mereka pada adikku. Dia akan melindungi Sehi, bahkan jika pencuri itu dipersenjatai dengan pisau. Kemudian, Yongwo menegang seperti patung batu. Halo. Yongwo tertegun. Alih-alih seorang perampok, kecantikan yang familiar ada di dalam rumahnya. Apa kamu peduli dengan adikmu? Si cantik berkata sambil tersenyum. Dia duduk menghadap Sehi yang memerah. Sehi senang, tapi dia berbicara setegak mungkin. Opa, apa yang kamu bayangkan? Lagi pula, aku tidak terlibat dalam hal ini. Tidak bisakah kamu membuat dirimu sebagai siskon? Petik 2. Akhirnya, Sehi melihat kecantikan itu dengan ekspresi pemenang. Tidak ada ruang bagimu antara kakak dan adik. Dia sepertinya berkata itu. Kecantikan itu tersenyum pada Sehi, seolah dia imut. Apa? Di sisi lain, Yongwo tertegun dan mengusap matanya beberapa kali. Kemudian, dia berulang kali mengkonfirmasi wanita cantik yang duduk di seberang Sehi. Kenapa dia ada di rumahku? Yura, mengapa permata Korea Selatan berada di tempat yang kumuh seperti ini? Tampaknya, tidak nyata. Aku tidak tahu mengapa dia ada di sini. Tapi, dia sangat cantik. Yura mengenakan jaket kuning pucat di atas t-shirt leher V yang mengungkapkan tulang selangkanya. Dia memiliki postur tubuh yang baik, mata percaya diri, gerakan halus, dan pengucapan yang jelas. Kesan keseluruhannya adalah kesan seorang wanita bangsawan. Sekitar 2 detik, itulah berapa lama Yongwo kehilangan semangatnya, sebelum Yura mengibaskannya. Dia mungkin tertipu oleh faktor-faktor eksternal, tapi perasaannya terhadap Yura tidak begitu baik. Dia menggelengkan kepalanya, dan bergerak menuju sofa. Dia duduk di sebelah Sehi dan menghadap Yura. Kenapa kamu datang ke rumahku? Ngomong-ngomong, apakah kamu tidak tahu terlalu banyak tentang diriku? Apakah kamu seorang penguntit? Mata Yura menyipit. Dia telah berubah. Shin Yongwo yang ia temui dalam perjalanan ke reuni alumni, akan menyusut dari tatapannya. Dia bertindak seperti orang berdosa, dan bahkan tidak bisa memandang matanya dengan benar. Tapi sekarang, dia berbeda. Dia bermartabat, bukannya menyusut ke belakang. Dan dia menatap lurus ke matanya. Kamu terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Aku harap, kamu bersungguh-sungguh dengan cara yang positif. Bahkan cara bicaranya pun berbeda. Yura tersenyum dan menjawab. Aku suka dirimu yang sekarang. Dia menyukainya. Yura adalah salah satu keindahan terbaik di bumi, dan kuat dan sukses pada saat yang sama. Wanita hebat seperti itu berkata, dia menyukai pria itu. Jadi, dia tidak bisa menahan perasaan senang. Kemuliaan keluargaku. Tidak baik berada di hati wanita yang begitu aneh. Petik 1. Yura memiliki temperamen penguntit, jadi Yongwo menjawabnya sedingin mungkin. Aku tidak ingin berada di hatimu. Yura tidak terganggu. Dia melihat seluruh tubuh Yongwo. Berat badanmu bertambah. Sangat bagus dibandingkan sebelumnya. Kerangka dasarmu bagus, sehingga kamu terlihat tampan. Itu benar. Di hari-hari yang dililit hutang, dia tidak bisa merasakan kenikmatan makan penuh. Dia bermain game sepanjang hari, tidak makan, dan tidak berolahraga. Jadi, dia kekurangan berat badan. Tapi sekarang, dia kaya. Dia makan semua jenis makanan lezat. Dia menikmati makanan seperti seorang gourmet, dan mendapat ide jika dia ingin hidup panjang untuk menikmati kekayaannya. Dia terkadang berlari dengan Sehi di pagi hari. Dan sebelum dia menyadarinya, dia mencapai berat badan normal. Dibandingkan dengan penampilan sebelumnya, dia sekarang sedikit di atas rata-rata. Itu adalah perkembangan besar. Aku merasa, seperti bisa bergantung padamu sekarang. Apa? Yongwo merasa malu dengan komentar Yura. Apa itu? Ceritakan dengan jelas. Mengapa kamu datang ke rumah orang lain? Aku tidak suka situasi ini. Cepat potong ke intinya. Opa lakukan dengan baik. Sehi senang saat dia melihat kedua orang itu. Luar biasa, Yura tampaknya sepihak mengikuti kakaknya. Sementara itu, kakaknya acuh tak acuh terhadap Yura. Mengapa seorang wanita yang dikagumi dunia, begitu terobsesi dengan saudaranya?
Dan mengapa saudaranya memperlakukan Yura seperti ini? Sehi jujur tidak bisa mempercayainya, tapi dia masih menikmati saat melihat sikap kakaknya. Aku akan menyiapkan teh. Saudaranya sedang mencoba untuk membuang seorang wanita. Sehi menemukan ini lucu dan tersenyum, ketika dia menuju dapur. Kemudian, Yura akhirnya memotong ke inti utama. Aku ingin kamu berpartisipasi dalam kompetisi nasional, sebagai perwakilan dari Korea Selatan. Apa yang dia katakan? Yongwo dengan halus bereaksi dan Yura menjelaskan situasinya. Ini adalah tawaran tidak resmi dari pemerintah Korea Selatan. Mereka ingin aku membentuk tim nasional, sehingga Korea Selatan dapat mencapai skor yang baik dalam kompetisi nasional mendatang, yang akan dimulai tanggal 1 Mei dan akan berlangsung selama 4 hari. Yura adalah salah satu dari 5 top ranker di Satisfy. Dia adalah bintang global, jadi tidak aneh jika dia memiliki hubungan dengan pemerintah. Aku mengerti masalah ini, tapi mengapa aku? Apakah kamu cenderung melebih-lebihkan diriku? Aku yakin, kamu memiliki kelas epik tersembunyi pertama. Kelas epik kedua diketahui diperoleh oleh Agnus, sedangkan kelas epik ketiga adalah Katz. Hanya kelas epik pertama yang belum terungkap. Yongwo menyadari, jika kelas epik pertama adalah duplikator, Eufemina. Tapi, Yura tidak tahu ini. Yongwo telah selamat dari sihir terkuatnya di masa lalu. Jadi, dia salah paham dan mengira, Yongwo memiliki kelas epik. Seperti yang kamu tahu, Korea Selatan adalah jawara dalam permainan beberapa dekade yang lalu. Dalam sebagian besar kompetisi gamer, tim profesional Korea Selatan memenangkan kejuaraan. Sementara, peringkat di semua game RPG adalah Korea. Tapi itu hanyalah kemuliaan masa lalu. Orang Korea tidak melakukannya dengan baik, terutama di Satisfy. Aku sudah membaca tentang itu sebelumnya. Orang Korea tidak memiliki kehadiran fisik. Seperti yang terjadi, ya, ini adalah masalah yang dihadapi semua orang Asia pada umumnya. Petik 2. Sehi salah mengerti pembicaraan dari dapur, dan keluar dengan tenang. Dia duduk di satu sisi, sehingga dia tidak akan mengganggu pembicaraan. Yura berterima kasih pada Sehi untuk tehnya dan melanjutkan. Pemerintah Korea Selatan ingin mendapatkan kembali kejayaan masa lalu, melalui kompetisi nasional ini. Saat ini, industri game kompetitif. Pemerintah Korea Selatan ingin menghidupkan kembali kekuatan permainan kompetitif kami. Dengan kata lain, mereka ingin membangun citra negara yang kuat di Satisfy. Mereka ingin mendapatkan catatan yang bagus di kompetisi nasional. Ya, tapi ini sangat sulit. Mengapa? Tidakkah kamu berada di peringkat kelima pada Unifit Ranking? Satu orang dapat berpartisipasi dalam 3 event dalam kompetisi nasional. Apakah itu tidak cukup bagimu, untuk berpartisipasi dalam 3 event dan mendapatkan 3 medali emas? Ini adalah pertama kalinya kompetisi nasional diadakan. Jadi, hanya 8 negara yang berpartisipasi. Menghasilkan 3 medali emas akan cukup untuk memasuki peringkat teratas. Yongwo berpikir itu sederhana, tapi kenyataannya tidak begitu jelas. Ada 7 orang yang lebih kuat dariku di PvP, dan Raid Boss dan terobosan labirin bukan spesialisasiku. Kompetisi yang terkait dengan produksi, hanya untuk kelas produksi. Jadi, mereka keluar dari perhitungan. Petik 2. Konten iklan. Petik 2. Pet Marathon akan berakhir di antara Drake, tapi tidak ada pengguna Korea yang memiliki Drake. Jadi, kita harus menyerah karenanya. Peristiwa yang tersisa adalah pengepungan, pemrosesan target, menggambar pedang, dan perburuan harta karun. Di antara mereka, satu-satunya di mana aku bisa memenangkan medali emas adalah pemrosesan target. Pengepungan juga merupakan keahlianku. Tapi, sulit untuk mendapatkan medali karena tim Korea terlalu kurang. Petik 2. Yongwo yang telah mendengarkan dengan tenang, akhirnya mengajukan pertanyaan. Bukankah kamu tidak berguna? Petik 2. Yongwo dengan santai menikamnya di tempat yang sakit. Alis Yura berkedut, sebelum dia mulai mengerutkan kening. Yongwo melanjutkan tanpa peduli. Apakah ini benar? Tidak? Mengapa ada 7 orang yang lebih kuat darimu? Tidakkah kamu berada di peringkat kelima pada Unifit Ranking? Bukankah seharusnya, hanya ada 4 orang yang lebih kuat darimu? Selain itu, kamu adalah Eight Servant, sehingga kamu harus memperoleh kekuatan khusus. Aku pikir, kamu cukup kuat untuk menjadi salah satu dari 3 pilar Satisfy. Yura memulihkan diri dan menjelaskan. Memang benar, jika aku telah memperoleh status Eight Servant. Dengan mengorbankan status Divine Powerku kepada Dewa Yatan, aku dapat memperoleh Dark Magic baru dan kemampuan tempurku telah meningkat secara dramatis. Tapi, dunia ini sangat besar. Peringkat bukan satu-satunya ukuran kekuatan. Faktanya, kamu bukan seorang ranker. Mengingat jumlah ranker yang tidak terdaftar sepertimu, mungkin ada setidaknya 10 orang lebih kuat dariku. Harem, siapa orang yang lebih kuat darimu saat ini? Yura mendaftarkan mereka tanpa ragu-ragu. Kraugel peringkat pertama, Zibal peringkat kedua, Chris ketiga, Agnus ketujuh, Liz ke-8, Bondre ke-11, Hao di peringkat ke-15. Itu saja. Aku tahu, jika Agnus memiliki kelas epik. Tapi, peringkat ke-8, ke-11 dan ke-15. Ya, level mereka lebih rendah dariku. Tapi, mereka adalah monster dalam pertempuran. Meskipun mereka tidak mengesankan, dibandingkan dengan Kraugel.
Apakah Kraugel sehebat itu? Aku telah melihatnya berburu berkali-kali, dan dia tidak masuk akal. Dia adalah orang yang menarik hasil maksimal dengan gerakan minimal setiap saat. Karena, bidang pandangnya besar dan dia dapat menghitung secara akurat hal-hal seperti damage, cooldown skill, serta membaca pola gerakan dan melawan. Orang-orang memanggilku jenius, tapi Kraugel memiliki bakat beberapa kali lebih banyak untuk permainan ini. Petik 2. Wow, dia terdengar luar biasa. Dia berkata begitu, tapi Yongwo berpikir berbeda. Jadi, bagaimana jika dia hebat dalam hal-hal ini? Tidak ada apa-apa di depan kekuatan item. Kebenaran game RPG adalah item. Saat Yongwo mengejek Kraugel, Yura bertanya dengan sopan. Aku membutuhkan kekuatanmu sebagai kelas epik pertama. Silakan berpartisipasi dalam kompetisi nasional dan tunjukkan keahlianmu. Pemerintah telah menjanjikan insentif tinggi, jika kamu memenangkan medali. Jadi, itu tidak akan buruk untukmu. Telinga Yongwo menusuk, ketika dia mendengar kata, insentif, dan dia bermasalah sejenak. Aku ingin berpartisipasi, tapi itu akan menjengkelkan, jika terungkap aku memiliki kelas legendari. Ah, mungkin. Yongwo bertanya pada Yura, yang sedang menunggu jawaban dengan postur yang serius. Apakah mungkin untuk berpartisipasi, saat menyembunyikan itu? Kamu tidak bisa, identitasmu harus benar-benar terbukti, untuk memasuki kompetisi. Itu yang diharapkan. Yongwo mengubah pertanyaan. Lalu bagaimana dengan maraton peliharaan? Mungkinkah benda mati berpartisipasi? Benda mati. Hewan peliharaan yang mati. Hewan peliharaan adalah hewan peliharaan. Hewan peliharaan, binatang, dengan kata lain, makhluk hidup. Tapi, mati. Objek mati bukan hewan peliharaan. Benda mati memiliki ego. Mereka benar-benar mematuhi perintah. Benda mati dengan ego. Apakah itu seperti golem yang dibuat oleh Grid Mage? Konsepnya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih. Ngomong-ngomong, pet maraton pada dasarnya adalah kompetisi antara drag. Mereka akan menggigit semua kompetisi, sampai tujuan tercapai. Hewan peliharaanku tidak memiliki konsep stamina. Sehingga, dapat menggoda hewan peliharaan lain, dan memenangkan maraton. Aku akan memenangkan medali emas. Syaratnya, adalah aku tidak muncul di depan umum. Hah? Berpura-puralah jika peliharaanku adalah peliharaanmu. Jangan khawatir, aku akan mengujinya. Tentu saja, semua manfaat yang kamu terima untuk medali emas akan menjadi milikku. Baik. Sejujurnya, aku tidak peduli dengan manfaat itu. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan yang setara dengan golem kelas tinggi dengan ego? Jika kamu tidak percaya padaku, maka pulanglah dan terhubung dengan Satisfy. Aku akan menunjukkannya padamu. Baik, aku akan terhubung dan mengirimimu Whisper. Yura bangkit. Dia memberitahu Sehi, jika tehnya enak dan menuju pintu depan. Yongwo membuka pintu depan, karena sopan santun. Kemudian, Yura menatapnya dan memberinya berita terbaru. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Sekarang, desa Bairan harus dihancurkan. Petik 2. Apa? Nebrius, Fourth Servant dari Order of Yatan, telah menentukan koordinat desa Bairan, berkat mata-mata yang ia kirim. Dengan menggunakan Mass Teleport, dia telah memimpin pasukan besar, termasuk Fifth Servant, Balak. Untuk menyerang desa Bairan, Guild Sedakah entah sudah dimusnahkan atau diambang kehancuran. Petik 2. Yura mengangkat satu jari dan mengarahkannya ke dada Yongwo. Bukankah aku mengatakan, jika aku tidak akan membunuhmu, ketika perang pecah antara Order of Yatan dan Sedakah Guild? Kali ini, aku telah melunasi utangku. Tidak mungkin. Yongwo memeriksa waktu. Sudah sekitar 40 menit sejak dia keluar dari Satisfy. Itu 2 jam di dalam Satisfy. Apakah kamu mengatur waktu kunjunganmu dengan invasi Yatan? Ya, kamu bilang, tidak peduli terjebak dalam perang. Bukankah ini bagus? Petik 2. Aku tidak yakin. Itu menyebalkan. Pertama, hubungannya dengan Guild Sedakah tidak mengharuskannya terlibat dalam perang. Yongwo adalah blacksmith dari Guild Sedakah, bukan seorang prajurit. Kalau begitu, aku pergi sekarang. Tunggu. Apa? Yongwo menghentikan Yura, sebelum dia pergi. Fourth Servant, apakah dia memiliki kemampuan untuk memberikan berkah Dewa Yatan? Yura menggelengkan kepalanya. Hanya First Servant yang bisa memberkati Dewa Yatan. Kenapa? Apakah kamu memiliki quest? Bagaimana jika aku punya? Dapatkah kamu menolong? Sulit. Aku adalah Eighth Servant, tapi aku belum bertemu dengan First Servant. Dan bukankah kamu memusuhi Order of Yatan di tempat pertama? Memang, aku mengerti. Yura pergi. Yongwo segera kembali ke kapsulnya dan masuk ke Satisfy. Kotoran, bunuh, pembunuhan itu tidak berakhir. Grup Faker, kami menghadapi Nebrius. Sihirnya akan disegel, ketika kita menarik perhatiannya. Ini Toban. Balak sangat kuat, sehingga aku tidak bisa bertahan lebih lama. Di mana dukungan dari Regas dan Pon? Para pengikut senior fokus pada Pon dan Regas. Aku mendukung dengan sihir, tapi tampaknya sulit bagi mereka untuk pergi. Ada kegemparan di jendela obrolan guild. Situasinya sangat mengerikan, sehingga beberapa orang memperhatikan Grid masuk. Ah, bagaimana busuk. Menjadi pelindung Jishuka sangat sulit. Kalau saja Grid membuat armorku. Sial.
Itu Vanner. Grid tersenyum lebar. Kamu bisa memainkan peran aktif, jika kamu memiliki armor. Tentu saja, hanya senjata Vanner yang bagus. Bukan hanya Vanner. Tidak mengherankan, banyak ranker Satisfy dipersenjatai dengan item yang tidak cocok untuk level mereka, karena kurangnya item berkualitas tinggi. Grid adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa mengatasi kelangkaan ini. Aku akan mengirimkan armornya. Grid membuka inventorinya. Kemudian, dia mengeluarkan legendary Hammer Blacksmith dan Wave Armor yang berada di ambang penyelesaian. Guild telah menahan serangan musuh jauh lebih lama daripada yang diprediksi Yura. Tapi, dia masih memulai penempaan yang cepat dan disengaja.